Kayak jaksa itu nggak separah ini dan nggak sebodoh ini deh pertanyaannya. Line questionnya itu bener-bener dangkal, nggak ada poinnya sama sekali. Cuma menang apa coba? Nada bicaranya aja sok garang, kayak macan. Isinya kosong, nggak penting sama sekali. Aku salut banget sama Jessica bisa tenang menghadapi pertanyaan tadi yang nggak penting banget ya. Hola netizen yang tercinta. Sejak rilisnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kasus kopi sianida kembali menjadi perbincangan publik. Kini banyak yang meyakini Jessica Kumala Wongso bukanlah pembunuh Wayan Mirna Salihin dan malah berbalik mencurigai ayah korban, Edi Darmawan Salihin. Apalagi karena di film dokumenter tersebut Edi Darmawan sempat mengaku dirinya sudah menang lantaran berhasil menjebloskan Jessica ke dalam penjara selama 20 tahun. Meski tidak ada bukti valid terkait pembunuhan sang anak. Tidak heran bila kemudian sosok Edi Darmawan dikuliti oleh netizen yang budiman, termasuk dari keterangan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya jurnalis Fristian Gris yang belum lama ini membocorkan perilaku Edi Darmawan selama di persidangan kopi sianida 7 tahun yang lalu. Fristian Gris menyebut Edi Darmawan sebagai sosok yang tidak pernah absen dalam sidang yang bergulir selama 3 bulan tersebut. Meski begitu, Fristian memahami sikap Edi Darmawan tersebut. Pasalnya, Edi Darmawan merupakan seorang ayah yang berduka akibat kehilangan salah satu buah hatinya. Karena itulah, meskipun beberapa kali berinteraksi dengan Edi Darmawan, Fristian tidak memberikan banyak komentar mengenai sosok pria parubaya tersebut. Namun, beginilah penilaian Fristian secara objektif terkait sosok Edi Darmawan. Bagi Fristian, sikap yang diperlihatkan Edi Darmawan baik di persidangan maupun di media adalah upayanya untuk mendapatkan keadilan atas meninggalnya Mirna. Walaupun usaha Edi Darmawan untuk memastikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan Mirna adalah persoalan yang berbeda, tapi Fristian memandangnya murni sebagai cara seorang ayah mendapatkan keadilan atas anaknya yang meninggal dunia. Di sisi lain, sosok Edi Darmawan memang kerap menuai kontroversi akibat sikap ceplas-ceplosnya. Bahkan pernyataannya di media beberapa waktu belakangan membuat sejumlah polisi seperti Krisnamurti sampai ex-Kapolri yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut disorot publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kayaknya kalau ngomongin Pak Edi Darmawan ini nggak ada habis-habisnya ya guys ya. Kayak mana nggak mau ikutan tapi mulutku tuh gatal. Nah, gatal bener kan ini. Terus nih ya, bukannya aku kayak gimana nih ya guys ya. Cuman pemikiran otak gila aku ini. Pak Darmawan itu kan bilang dokter Jaya itu katanya dokter brengsek gara-gara suka siul-siul itu dia. Waktu penyelidikan atau waktu apalah itu aku lupa ya videonya. Pokoknya kalian tengoklah sendiri itu ya. Ada di waktu dia sama Pak Karni itu ada dia bilang dokter Jaya itu brengsek gara-gara suka siul-siul itu. Terus waktu di Netflix si om-om ini pula lah yang mengaku depan makam anaknya kalau dia suka gonta-ganti perempuan. Kayak mana pula? Lah kepalaku ini, otakku ini mikirlah apa bedanya dirimu dengan dirinya, ya kan? Emang kadang cowok gitu sih ya. Kayak mana lah, kayak gitulah. Terus gak usah lah ya jauh-jauh ngebahas orang-orang yang lagi ribut itu ya, nggak ribut sih sebenarnya lagi berdebat gitulah ya antara pengacaranya Jessica sama Pak Darmawan itu ya kan. Coba kalian tengok lah itu Sandi itu saudara kembar Mirna Salihin aja dengan omongan bapaknya itu si Om Edi Darmawan itu aja omongannya beda. Si Om itu bilang anaknya itu mayatnya jenazahnya itu mukanya merah ceri gitu. Padahal Sandi itu saudara kembar Mirna itu ngomong mukanya biru. Lah kayak mana itu bapak sama anaknya nggak sinkron itu gimana sih? Tapi juga kalau aku pikir-pikir, kalau aku tengok-tengok itu ya, Pak Darmawan itu benar-benar Darmawan sekali loh orangnya. Dia itu biasanya orang kalau minta maaf itu kan kalau orang udah melakukan kesalahan itu barulah dia minta maaf ya kan. Nah kalau Pak Darmawan ini belumlah dia melakukan kesalahan udah minta maaf duluan, tapi setelah minta maaf baru dia lakukan kesalahannya gitu ya. Menurut gua Pak Darmawan itu kesalahannya adalah dia omongannya itu terlalu berani gitu loh, terlalu berani dan terlalu tinggi. Entah dia betul-betul punya semua apa yang dia omongkan itulah ya. Gak peduli lah aku juga gitu kan, cuma omongannya tuh tinggi kali gitu loh. Terus bisa-bisanya dia bilang dokter Jaya itu dokter brengsek gitu. Kayak mana lah kau Om Darmawan ini juga waktu di Netflix terungkapnya lah sendiri, dibilangnya lah sendiri dia juga main perempuan, main wanita. Kayak mana sama kau brengseknya dengan dokter Jaya atau kayak mana sih? Terus ku dengar-dengar itu pun dari YouTube-nya si Om ini dengan Pak Karni, dia bilang jangan beli Netflix itu apa penipuan apa segala macam kayak gitu-gitu. Ngapain keluarin duit 200.000 itu bermiliar-miliar tuh apa sekalian kita yang bodoh sebagai penikmat Netflix
Om nggak tahu. Saya ini banyak belajar dari Netflix, Om. Mau dokumentaris, mau tentang horor, mau tentang kartun, mau tentang apapun itu, percintaan, kayak drakor, kayak apalah ya. Dan kita ini punya 200.000. Terus kayak mana? Lagi pula, siapa pula kau ini bisa suruh rakyat Indonesia berjuta, ratusan juta rakyat ini untuk nggak nonton Netflix? Siapa pula om-om ini loh? Tapi nih ya guys ya, kalau gue jadi Pak Karni ya kan, gue pun akan duduk, mungkin diam seperti Pak Karni itu yang ada di YouTube itulah ya. Terus ku perhatikanlah lawan bicaraku itu, sambil aku memperhatikan, sambil aku memperdalam kayak mana macam orang ini gitu loh. Kadang kan orang itu mengetahui kepribadian seseorang itu kan melalui diam dan memperhatikan. Mungkin Pak Karni pun kemarin seperti itu gitu loh. Karena aku kalau jadi Pak Karni pun akan diam. Bukan karena aku gak bisa jawab, tapi kayak ya udah deh, gue diemin dulu aja gitu loh. Paham gak kalian? Apa aku doang kayak gitu? Aneh pula berarti aku ini ya. Terus ya untuk kalian para pemirsa ini, pemirsa siapa pula awak nih ya kan? Tolonglah jangan sama-samakan Jessica aku dengan Jessica dia, beda. Namanya aja sama ya kan, tapi jalur hidupnya beda. Bedanya apa? Aku lagi di Bali, dia lagi di gak tau lah itu lagi di mana itu ya kan, di Bui itu ya kan. Terus dia sekolah di Australia, aku sekolah di paket C. Beda jalan hidupnya. Tolong sudahi menyakiti mentalku ini ya. Waktu itu awal kasus lagi booming-boomingnya, kalian tahu nggak lah, jadi curhat aku ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Waktu awal-awal mula kasus ini, sudah habis aku dibully sama orang-orang. Kalau orang nanya, namamu siapa? Ku bilang lah namaku Jessica. Oh, Jessica Sianida. Kayak mana? Kok jadi Sianida? Terus selain Om Dermawan ini kaya raya tajir melintir pun, ya, selain kenal banyak-banyak petinggi hebat dan orang-orang terkenal yang backingannya kuat ya kan, aku pun mau jadi dia lah, punya backingan kuat kayak gitu ya kan. Terus dihormati banyak orang ya kan, sampai semua orang itu selalu ngadu sama dia gitu ya kan katanya. Tapi kayak mana ya, susah juga aku jelasinnya lah. Ternyata selain om-om ini juga kaya raya tajir melintir ya, ternyata dia juga pintar guys. Mungkin dia itu adalah psikiater yang menjelma sebagai pebisnis dan pemilik kebun cabai yang udah panen 2 kali itu loh guys. Karena dia itu bisa meneliti dan mendiagnosa kalau Jessica Wongso ini punya sakit jiwa, gangguan jiwa. Kayak mana? Kita aja butuh ke psikolog, ke psikiater berkali-kali dulu baru tahu diagnosa. Satu lagi keberanian om-om ini ya, yang betul-betul ku akui pun kalau dia tuh betul-betul berani guys. Dia itu bisa-bisanya dan berani-beraninya orang ini bilang kalau polisi Australia itu bego. Kayak berani kali lah dia bilang polisi Australia itu bego. Betul-betul berani tuh. Maksudku, jadi orang tuh jangan terlalu berani gitu loh. Takutnya nanti hukum alam itu bekerja. Karena aku pribadi itu adalah orang yang percaya dengan hukum alam dan hukum karma gitu loh. Lalu kayak mana kecurigaan masyarakat itu tidak meningkat dengan tinggi guys. Kalau misalkan memang om-om ini betul, kenapa podcast itu banyak yang di take down? Terus banyak kali Instagram yang di hack gitu loh, yang kalau lagi bikin pembelaan tentang #justice Jessica atau apapun itu, kenapa akunnya hilang? Kayak mana kecurigaan masyarakat itu tidak semakin meningkat itu? Kayak mana? Wajar lah menurutku kalau kecurigaan masyarakat itu semakin meningkat. Orang cara kerjanya kayak gitu. Pada akhirnya ucapan no money no justice itu menjadi nyata kawan. Karena ada salah satu tim lawyer dari J ini sempat berucap kan, no money no justice, dan itu terlihat nyata kawan. Ternyata ini bukan mencari keadilan yang seutuhnya dengan kejujuran, tapi kita bisa lihat bahwa dia menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Karena yang kita lihat adalah arogansi, kesombongan, dan semacamnya yang pada akhirnya membuat perusahaan dia kolaps. Entah apa yang dia cari, entah apa yang menjadi tujuan utamanya dia, karena keadilan tidak bermain dengan apa yang dia lakukan sebenarnya. Jadi dari hal ini kawan-kawan bisa menarik benang merahnya lagi, seperti apa dan apa yang dia cari pada dasarnya. Karena terlalu banyak gelontoran uang yang entah buat siapa, dan aku yakin kawan-kawan mungkin cukup paham yang aku maksud ya, karena banyak ahli yang offset pada saat persidangan ataupun hari ini, seperti itu kenyataannya. Jadi banyak pembicaraan atau hal-hal di luar nalar yang sebenarnya cukup aneh untuk kasus ini. Oke, thank you kawan.
Oke, ini menyeramkan banget ternyata ya kualitas jaksa di negara kita. Aku malu banget kalau aku nonton drama Korea atau drama US. Kayak jaksa itu nggak separah ini dan nggak sebodoh ini deh pertanyaannya. Line questionnya itu bener-bener dangkal, nggak ada poinnya sama sekali. Cuma menang apa coba? Nada bicaranya aja sok garang, kayak macan. Isinya kosong, nggak penting sama sekali. Aku salut banget sama Jessica bisa tenang menghadapi pertanyaan tadi yang nggak penting banget ya. Bombardir dengan nada bicaranya sok keren, sok songong gitu ya. Tapi Jessica bisa menanggapi dengan respon yang sangat elegan, sangat cerdas dan tenang. Orang lain termasuk aku belum tentu akan setenang Jessica sejujurnya dalam menghadapi pertanyaan yang sampah seperti itu. Masa iya kita jadi korban kecelakaan dianggapnya kita melakukan tindakan kriminal? Apa sih yang sedang dicari Pak Jasa? Bagaimana Anda bisa menjadi salah satu jaksa di negeri ini dan bagaimana kita bisa percaya ruang sidang akan menjadi tempat yang terhormat dengan kualitas pertanyaan sampah seperti itu? NPD, Narcissistic Personality Disorder, adalah kondisi mental di mana seseorang yang memiliki perasaan yang berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Biasanya kalau orang-orang kayak gini, kalau orang salah bisa ditengok sama dia, tapi kalau kesalahannya tidak bisa dinilai sama dia, makanya orang-orang kayak gini tuh nggak punya empati. Jadi kalau kalian udah ada darah tinggi kalian, mending kalian minum obat dulu baru kalian tonton video itu ya. Ditunjuk-tunjuk. Kalau misalnya orang itu minta dihargai, dihormati, wajar lah, profesor, dokter dia, bukan terdakwa dia. Nanti kalau kayak gini dibilang ngebela si Jessica, aku bukan ngebela Jessica bang, tapi kalau memang yang abang lakukan itu salah, terus mau aku benarkan. Dari segi umur pun abang itu nggak pantas abang kayak gitu nunjuk-nunjuk orang tua. Yang pertama, yang kedua, ilmunya abang sama ilmunya dia dari mana-mana ya, banyakan ilmunya dia. Umak lah darah tinggi gini, padahal aku darah rendah loh ini. Jadi kalau kalian ada darah tinggi kalian, mending kalian minum obat dulu. Kalau netral kalian pasti otomatis kalian darah tinggi. Aku aja yang darah rendah, kumak darah tinggi ku nonton ini.